Pada bagian awal ini, saya akan menjelaskan bagaimana dua kurikulum internasional yaitu IB Primary Years Program dan Cambridge Primary memperkenalkan konsep pecahan pada siswa sekolah dasar. Dalam pembelajaran matematika di sekolah dasar, khususnya pada topik pecahan, pemahaman siswa tidak dapat dibangun secara instan melalui simbol ataupun rumus. Dari berbagai kajian pendidikan matematika menegaskan bahwa siswa perlu melalui tahapan konkret, visual, hingga abstrak, agar konsep pecahan benar-benar bermakna dan tidak sekadar dihafal. Menariknya, baik IB PYP maupun Cambridge Primary sama-sama menggunakan prinsip ini, namun dengan pendekatan yang berbeda. Pada IB Primary Year Program, pengenalan pecahan dimulai dari pengalaman nyata siswa. Siswa tidak langsung diperkenalkan pada simbol seperti 1/2 ataupun 1/4, tetapi terlebih dahulu diajak mengalami situasi seperti membagi sesuatu dalam kehidupan sehari-hari, misalnya membagi makanan ataupun benda secara adil. Dari pengalaman konkret tersebut, siswa kemudian mulai membuat representasi visual berdasarkan pemahaman mereka sendiri. Representasi ini bisa berupa gambar, sketsa, atau model sederhana yang muncul dari diskusi kelas. Pada tahap ini, fokusnya bukan pada kerapian atau keseragaman gambar, melainkan pada kemampuan siswa menjelaskan makna dari apa yang mereka buat. Setelah siswa benar-benar memahami konsep sebagai bagian dari keseluruhan, barulah simbol matematika diperkenalkan. Dalam pendekatan IB PYP, simbol pecahan dipandang sebagai alat untuk mencatat dan mengkomunikasikan pemahaman, bukan sebagai tujuan utama dari pembelajaran. Dengan kata lain, siswa memahami makna pecahan terlebih dahulu, baru kemudian menuliskannya dalam bentuk simbol. Sementara itu, Cambridge Primary Mathematics juga menerapkan tahapan konkret, visual, dan juga abstrak, namun dengan pendekatan yang lebih terstruktur dan sistematis. Pada tahap konkret, siswa menggunakan benda nyata atau alat peraga yang sudah dirancang khusus seperti potongan bangun datar atau benda yang dibagi sama besar. Aktivitas ini dirancang dengan tujuan pembelajaran yang jelas dan juga terarah. Selanjutnya, siswa masuk ke tahapan visual atau pictorial, di mana mereka memperkenalkan pada representasi yang lebih standar, seperti bangun yang diarsir, model area, atau garis bilangan. Representasi visual ini berfungsi sebagai jembatan yang jelas antara pengalaman konkret dan simbol matematika. Pada tahap terakhir, yaitu abstrak, siswa mulai menggunakan simbol pecahan secara formal dan sistematis. Penekanan diberikan pada ketepatan notasi, konsistensi, serta penggunaan simbol dalam menyelesaikan soal. Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa meskipun IB PYP dan juga Cambridge Primary sama-sama menggunakan pendekatan konkret, visual, dan juga abstrak, keduanya memiliki fokus yang berbeda. IB PYP menempatkan tahapan ini sebagai proses membangun makna melalui inquiry dan juga diskusi, sedangkan Cambridge Primary menggunakan tahapan ini sebagai kerangka pembelajaran yang terstruktur untuk memastikan penguasaan konsep dan keterampilan secara bertahap. Perbedaan pendekatan inilah yang kemudian menjadi dasar dalam menilai kekuatan dan juga kelemahan masing-masing kurikulum. Setelah memahami bagaimana kedua kurikulum memperkenalkan konsep pecahan, pada bagian ini saya akan membahas kekuatan dan kelemahan masing-masing pendekatan jika diterapkan dalam konteks sekolah dasar di Indonesia. Sekolah yang menjadi konteks dalam studi kasus ini memiliki karakteristik kelas yang relatif besar, dengan jumlah siswa sekitar 28 hingga 32 anak per kelas. Kemampuan akademik yang beragam, fasilitas yang cukup memadai namun terbatas pada alat peraga standar, serta latar belakang sosial ekonomi siswa yang sebagian besar berada pada tingkat menengah ke bawah. Selain itu, sekolah ini menggunakan kurikulum merdeka sebagai kurikulum nasional. Dalam konteks tersebut, IB Primary Year Program memiliki kekuatan utama pada penekanan terhadap pemahaman konsep. Pendekatan berbasis inquiry mendorong siswa untuk memahami makna pecahan melalui pengalaman nyata dan juga diskusi, sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna dan tidak sekedar prosedural.
Hal ini sangat relevan karena topik pecahan sering menjadi sumber miskonsepsi yang berdampak hingga jenjang pendidikan berikutnya. Selain itu, filosofi IBPYP sejalan dengan semangat kurikulum merdeka yang menempatkan siswa sebagai subjek aktif dalam proses pembelajaran. Namun demikian, pendekatan IBPYP juga memiliki keterbatasan ketika diterapkan di sekolah dasar Indonesia. Pembelajaran berbasis inquiry menuntut kesiapan guru yang tinggi dalam merancang pertanyaan, mengelola diskusi, serta memastikan semua siswa terlibat aktif. Dalam kelas yang besar dan heterogen, pendekatan ini berpotensi menyulitkan guru untuk memastikan bahwa seluruh siswa mencapai capaian pembelajaran yang diharapkan. Selain itu, karena struktur materi tidak dirancang secara rinci, terdapat resiko ketimpangan pemahaman antar siswa. Sementara itu, Cambridge Primary Mathematics memiliki kekuatan pada struktur pembelajaran yang jelas dan juga sistematis. Tahapan konkret, visual, dan abstrak dirancang secara eksplisit sehingga membantu guru mengelola pembelajaran di kelas besar dengan kemampuan siswa yang beragam. Pendekatan ini juga memudahkan guru dalam memantau kemajuan belajar siswa dan memastikan bahwa kompetensi dasar dapat dicapai secara merata. Dalam konteks keterbatasan alat peraga, pendekatan Cambridge relatif lebih mudah diadaptasi karena banyak aktivitas dapat dilakukan dengan bahan sederhana dan representasi visual yang standar. Namun, kelemahan dari pendekatan Cambridge terletak pada kecenderungannya yang lebih prosedural, jadi tidak diperkaya dengan konteks kehidupan nyata. Pembelajaran pecahan beresiko hanya berfokus pada keterampilan menghitung saja tanpa pemahaman konsep yang mendalam. Selain itu, integrasi konteks, budaya lokal, dan refleksi siswa tidak selalu muncul secara ekspresif dalam kerangka kurikulum Cambridge. Berdasarkan analisis tersebut, pertanyaan selanjutnya adalah kurikulum mana yang paling sesuai untuk diadaptasi di sekolah ini. Melihat karakteristik sekolah, siswa, dan tantangan pembelajaran pecahan, pendekatan yang paling sesuai bukanlah mengadopsi salah satu kurikulum secara utuh, melainkan mengadaptasi pendekatan Cambridge Primary yang diperkaya dengan prinsip-prinsip IBPYP. Struktur pembelajaran Cambridge Primary memberikan kerangka yang jelas dan realistis untuk diterapkan di kelas besar dengan kemampuan siswa yang beragam. Pendekatan ini membantu guru memastikan bahwa seluruh siswa memperoleh dasar pemahaman dan keterampilan pecahan secara sistematis sesuai dengan capaian pembelajaran kurikulum merdeka. Namun, agar pembelajaran tidak bersifat mekanis, prinsip-prinsip IBPYP perlu diintegrasikan, terutama dalam hal pemberian konteks nyata, diskusi, dan refleksi siswa. Dengan mengadopsi pendekatan inquiry secara terbatas dan terarah, siswa tidak hanya belajar bagaimana menghitung pecahan, tetapi juga memahami makna pecahan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, melalui konteks berbagi makanan atau aktivitas yang dekat dengan budaya lokal. Dengan demikian, pendekatan gabungan ini memungkinkan guru untuk menyeimbangkan antara struktur dan fleksibilitas, antara penguasaan, keterampilan, dan pemahaman konsep, serta antara tuntutan kurikulum nasional dan praktik terbaik dari kurikulum internasional. Pendekatan inilah yang menjadi dasar untuk merancang kerangka pembelajaran pecahan yang akan saya jelaskan pada bagian selanjutnya. Setelah menentukan pendekatan kurikulum yang paling sesuai, pada bagian ini saya akan memaparkan kerangka pembelajaran pecahan yang disintesis dari praktik terbaik kurikulum internasional dan disesuaikan dengan kurikulum merdeka. Kerangka pembelajaran yang saya rancang tidak mengadopsi satu kurikulum internasional secara utuh, melainkan merupakan hasil sintesis antara struktur pembelajaran Cambridge Primary dan pendekatan konseptual serta inquiry dari IBPYP, dengan tetap berlandaskan pada capaian pembelajaran kurikulum merdeka fase B untuk domain bilangan. Dari Cambridge Primary, saya mengadopsi kerangka pembelajaran yang struktur dan sistematis, khususnya penggunaan tahapan konkret, visual, hingga abstrak, secara berurutan. Struktur ini penting untuk memastikan bahwa seluruh siswa, termasuk yang memiliki kemampuan rendah hingga sedang,
dapat mengikuti proses pembelajaran secara bertahap dan mencapai kompetensi dasar yang diharapkan. Sementara itu, dari IB-PYP, saya mengadopsi pendekatan pembelajaran yang menekankan pada pemberian makna melalui konteks nyata, diskusi, dan refleksi siswa. Prinsip inquiry ini digunakan untuk memastikan bahwa siswa tidak hanya mampu menyelesaikan soal pecahan, tetapi juga memahami makna pecahan sebagai bagian dari keseluruhan dalam kehidupan sehari-hari. Kerangka ini secara langsung mendukung capaian pembelajaran kurikulum merdeka fase B, khususnya kemampuan siswa untuk memahami bilangan pecahan, merepresentasikannya dalam berbagai bentuk, serta menggunakan pecahan untuk menyelesaikan masalah kontekstual sederhana. Dengan demikian, pembelajaran ini tidak hanya berorientasi pada hasil, tetapi juga pada proses berpikir siswa. Secara garis besar, pembelajaran pecahan dirancang dalam 5 pertemuan utama. Pada pertemuan pertama, siswa diperkenalkan pada konsep pecahan sebagai bagian dari keseluruhan melalui konteks nyata, seperti berbagi makanan atau membagi benda sehari-hari. Fokus utamanya pada tahap ini adalah membangun pemahaman makna pecahan secara konkret. Pada pertemuan kedua, siswa mulai merepresentasikan pecahan dalam bentuk visual, seperti gambar, model area, atau lipatan kertas. Pada tahap ini, siswa belajar menghubungkan pengalaman konkret dengan representasi visual. Pada pertemuan ketiga, pembelajaran diarahkan pada pemahaman pecahan senilai dengan menggunakan mode visual dan manipulatif sederhana. Diskusi dan eksplorasi juga digunakan untuk membantu siswa menemukan hubungan antar pecahan. Pada pertemuan keempat, siswa belajar membandingkan pecahan dengan bantuan garis bilangan dan representasi visual. Simbol matematika mulai digunakan secara lebih konsisten, namun tetap dikaitkan dengan makna visualnya. Pada pertemuan kelima, siswa menerapkan pemahaman pecahan dalam pemecahan masalah konseptual yang dekat dengan kehidupan dan budaya lokal. Pada tahap ini, siswa juga diajak melakukan refleksi sederhana terhadap proses belajar mereka. Melalui kerangka ini, struktur pembelajaran Cambridge Primary memastikan ketercapaian kompetensi, sementara prinsip IB-PYP memastikan pembelajaran tetap bermakna dan kontekstual. Kerangka pembelajaran ini dirancang agar realistis diterapkan di kelas besar dengan fasilitas terbatas, namun tetap mampu mengembangkan pemahaman konsep pecahan secara mendalam. Sintesis ini menjadi jembatan antara praktik terbaik kurikulum internasional dan kebutuhan nyata pembelajaran matematika di sekolah dasar Indonesia. Kerangka inilah yang kemudian menjadi dasar dalam merancang aktivitas pembelajaran secara lebih detail yang akan saya jelaskan pada bagian selanjutnya. Pada desain aktivitas pembelajaran pecahan yang inovatif dan responsif budaya, pertemuan yang saya pilih adalah pertemuan pertama, dengan fokus pada memahami pecahan sebagai bagian dari keseluruhan. Pertemuan ini menjadi fondasi penting karena banyak siswa yang kesulitan pada topik pecahan yang berawal dari lemahnya pemahaman konsep dasar. Tujuan pembelajarannya yaitu pada akhir pembelajaran siswa diharapkan mampu menjelaskan makna pecahan sebagai bagian dari suatu keseluruhan menggunakan bahasa sendiri. Yang kedua, mampu merepresentasikan pecahan sederhana seperti 1/2 atau 1/4 menggunakan benda konkret atau gambar. Tujuan ini dirancang agar terukur dan selaras dengan capaian pembelajaran kurikulum merdeka fase B pada domain bilangan. Selanjutnya, alat dan bahan. Mengacu pada keterbatasan fasilitas sekolah, alat dan bahan yang digunakan adalah kertas lipat atau kertas bekas, tutup botol atau sedotan, gambar makanan lokal seperti kue lapis ataupun martabak. Semua bahan ini mudah diperoleh, murah, dan relevan dengan kehidupan sehari-hari siswa. Langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Yang pertama ada kegiatan pembuka atau engagement. Untuk membuka pelajaran, saya mengajukan pertanyaan pematik kepada siswa. Guru menunjukkan gambar satu kue yang akan dibagikan kepada beberapa anak, lalu bertanya, jika satu kue dibagi sama rata untuk 4 anak, bagaimana cara membaginya agar adil? Pertanyaan ini bertujuan membangkitkan rasa ingin tahu siswa dan mengaitkan pembelajaran dengan pengalaman sehari-hari mereka.
Selanjutnya kegiatan inti yaitu exploration dan explanation. Pada tahap eksplorasi, siswa bekerja dalam kelompok kecil. Setiap kelompok diberi kertas lipat atau benda konkret lain lalu diminta untuk membagi benda tersebut menjadi bagian-bagian yang sama. Siswa tidak langsung diperkenalkan dengan simbol pecahan, tetapi diajak berdiskusi tentang jumlah bagian dan besar masing-masing bagian. Selanjutnya, siswa diminta menggambar hasil pembagian tersebut. Pada tahap ini, guru memfasilitasi diskusi dengan pertanyaan seperti apakah semua bagian ukurannya sama, dan bagaimana cara menjelaskan satu bagian dari keseluruhannya. Setelah siswa menunjukkan pemahaman melalui benda dan gambar, guru mulai memperkenalkan simbol pecahan secara perlahan, misalnya 1/2 atau 1/4 sebagai cara menuliskan apa yang sudah mereka pahami. Lalu pada kegiatan penutup, yaitu reflection, adalah siswa diajak merefleksikan pembelajaran dengan menjawab pertanyaan sederhana, seperti apa yang kamu pelajari hari ini tentang pecahan, dan bagaimana cara menjelaskan pecahan dengan kata-kata kamu sendiri. Refleksi ini membantu guru mengetahui tingkat pemahaman siswa sekaligus melatih siswa mengkomunikasikan ide matematisnya. Integrasi budaya lokal. Pembelajaran ini mengintegrasikan budaya lokal melalui konteks berbagi makanan yang akrab dengan kehidupan siswa, seperti kue tradisional ataupun makanan yang sering dibagi dalam kehidupan berkeluarga dan masyarakat. Dengan cara ini, konsep pecahan tidak terasa abstrak, melainkan dekat dengan pengalaman budaya siswa. Selanjutnya, diferensiasi pembelajaran. Untuk mengakomodasi perbedaan kemampuan siswa yang sudah cepat memahami konsep diberi tantangan tambahan seperti membagi benda menjadi bagian yang lebih kecil atau membandingkan dua pecahan sederhana. Lalu, siswa yang masih kesulitan diberi lebih banyak waktu untuk menggunakan benda konkret dan pendampingan guru. Diferensiasi ini memastikan bahwa semua siswa dapat belajar sesuai dengan kebutuhannya tanpa tertinggal. Asesmen pemahaman siswa. Teknik pertama adalah observasi selama kegiatan berkelompok. Guru mengamati bagaimana siswa membagi benda secara adil, menjelaskan hasil pembagian, serta berpartisipasi dalam diskusi. Observasi ini membantu guru mengidentifikasi siswa yang sudah memahami konsep dan siswa yang masih memerlukan pendampingan. Teknik kedua adalah exit tiket sederhana. Pada akhir pembelajaran, siswa diminta menggambar satu contoh pecahan dan menjelaskan maknanya dengan kata-kata sendiri. Melalui tugas singkat ini, guru dapat menilai apakah siswa benar-benar memahami konsep pecahan sebagai bagian dari keseluruhan, bukan hanya mampu menuliskan simbol. Ada pula tantangan implementasi dan solusi, yaitu tantangan pertama adalah kelas yang relatif besar dengan kemampuan siswa yang beragam. Untuk mengatasinya, pembelajaran dirancang berbasis kerja kelompok dan diferensiasi, sehingga siswa dapat saling belajar dan guru memberikan dukungan yang lebih terarah. Tantangan kedua adalah keterbatasan alat peraga matematika standar. Solusinya adalah memanfaatkan benda-benda sederhana dan bahan lokal yang mudah ditemukan, seperti kertas lipat, tutup botol, atau ilustrasi makanan sehari-hari. Dengan pendekatan ini, keterbatasan fasilitas tidak menjadi penghambat utama dalam pembelajaran pecahan. Yang terakhir ada refleksi pribadi. Melalui proses merancang pembelajaran ini, saya memperoleh pemahaman bahwa pembelajaran pecahan yang efektif tidak cukup hanya mengandalkan satu pendekatan. Struktur yang jelas sangat dibutuhkan untuk memastikan ketercapaian kompetensi. Namun, struktur saja tidak cukup tanpa pembelajaran yang bermakna. Sebaliknya, pembelajaran yang kontekstual dan menarik juga perlu ditopang oleh perencanaan yang sistematis agar semua siswa dapat berkembang. Sintesis antara pendekatan Cambridge Primary dan prinsip IBPYP menunjukkan bahwa praktik terbaik kurikulum internasional dapat diadaptasi secara realistis dan kontekstual ke dalam pembelajaran matematika di sekolah dasar Indonesia. Dengan demikian, pembelajaran pecahan yang saya rancang tidak hanya berfokus pada hasil, tetapi juga pada proses berpikir siswa, sehingga diharapkan dapat membantu mengurangi kesulitan siswa dalam memahami konsep pecahan di jenjang selanjutnya.